saudara seiman kita, walaupun bukan saudara setanah air kita, tapi beliau-beliau inilah saudara seiman kita yang sama-sama berjuang lillahi kalimatillah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Hautul mukarramin wa mukarramin, dan kami hormati Allah muliakan seluruh hadirin, para asatid, para asatidzah, para kiai, para sepuh di sini, dan seluruh jamaah. Ya, Masya Allah ini yang hadirnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menjadi maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Kalau dalam hadis itu orang yang melangkahkan kaki ke masjid, setiap satu langkah kaki kanannya itu ampunan, langkah kaki kirinya rahmat kasih sayang. Terus kalau pakai mobil gimana? Insya Allah Allah mau mencatat segala amal kita, setiap langkah kaki kita menjadi kafarah menggugur dosa-dosa kita. Mari sama-sama di tempat yang mulia ini kita niatkan pertama untuk beriktikaf. Ya. Mungkin seringkali kita duduk ngumpul di masjid, tapi kita lupa niat iktikaf. Kita lupa nggak niatin iktikaf, ya kosong, nggak ada apa-apa. Mari sama-sama kita meniatkan diri membaca lafadznya. Kalau dalam Syafi'iyah itu kita melafadzkan niat kita. Mari kita ikuti setelah saya membacakan, kemudian silahkan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi iktikaf kita, menjadi amalia sunnah kita yang memperberat timbangan amal baik kita. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Ini saya pertama kali menginjakkan kaki di IC1 ini. Kalau Desember tahun lalu tanggal 29 ya, saya ke Gunma juga, cuma di Okuton sana main snowboard. Dan alhamdulillahnya tahun sekarang ke Gunma lagi di akhir tahun juga yang sama, cuma beda sehari tanggalnya, dan kita bisa bersilaturahmi bersama, tatap muka dan tatap kamu. Ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Ya, saya senang kalau bisa kumpul-kumpul di sini ya, sama teman-teman di sini. Saya biasanya bilangnya itu rencang-rencang ya, rencang-rencang di sini. Apalagi sama muslim kita saling watawasau bil haqi watawasau bis sabr, saling sama-sama menasehati dalam kebaikan, saling sama menasehati dalam kesabaran. Baik, ini dikasih waktu kurang lebih sampai jam jam 3 sambil tanya jawab. Oke, jam 3 sambil tanya jawab. Karena acara intinya itu bukan ini. Nanti makan-makan itu intinya. Ya, Ini sambilannya ya, sambil nunggu makanannya, lagi selingi ngaji gitu ya. Itu modus panitia aja. Acara intinya makan-makan nanti ya. Alhamdulillah, saya beberapa waktu lalu diminta untuk mengisi kajian rutinan di tempat mulia ini, di majelis yang mulia ini, di komunitas yang mulia ini. Ini merupakan rutinan perdananya Bapak Ketua yang baru kan, Masya Allah, Kang Rozi. Kegiatan pertamanya langsung menyala. Dalam perkataan bahasa Arab itu idza asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Kalau awalnya udah menyala ya, insya Allah sampai ke ujung akhirnya pun menyala-nyala ya. Mudah-mudahan ini keistiqomahannya di bawah kepengurusan Kang ini selalu Allah berikan kemudahan, kelancaran dan keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kemudian saya diminta untuk membawakan sebuah tema. Kalau kemarin itu masih yang kontak saya kan lagi di bawah ya. Oh ya, kita sama-sama mendoakan, kirim Al-Fatihah ya bersama. Saya
satu Fatihah untuk kesembuhan dan kepulihan dari istrinya Kang Vicky ya. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, sehat lahir dan jasadnya juga rehat roh dan batinnya. Pada hati Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah. Dari pihak panitia, beliau meminta saya membawakan sebuah tema menanamkan kesadaran muslim di negeri minoritas. Ini kesadaran terkait halal dan haram sebuah makanan gitu ya. Halal bukan sekedar label, menanamkan kesadaran muslim di negeri minoritas. Ini kayak dapat dari ChatGPT. Kata-kata judulnya nih. Baik. Saya ketika melihat poster yang di share itu ya di Instagramnya Tribunma itu ada yang menarik di sini. Bergabunglah di ruang air Tribunma, tempat hati-hati yang lelah kembali menemukan ketenangan. Memang dunia selalu melelahkan itu ya. Dunia itu membahagiakan bagi orang yang mencintai takdirnya. Ketika kita ridho dan cinta dengan takdirnya Allah, insya Allah dunia pun akan membahagiakan kita. Tidak semelelahkan itu loh. Insya Allah tempat hati-hati lelah yang kembali menemukan ketenangan. Memang di majelis ilmu itu, kalau dalam kaulnya ulama, beliau menyebutkan dawaul qalbi khamsatun, obat hati itu ada 5. Kemudian oleh penyebar Islam di Nusantara, oleh Sunan Bonang, termasuk Wali Songo beliau, Sunan Bonang itu membuat sebuah syair yang dikenal sampai dengan sekarang, yang judulnya Tombo Ati. Ya. Itu Tombo Ati merupakan sebuah kaul dari ulama, dawaul qalbi khamsatun. Obat hati itu ada 5, dan salah satunya yaitu mujalasatus sholihin, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya. Berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan circle lingkungan yang baik, yang soleh, itu merupakan obat penenang hati. Karena alhamdulillah kita bersyukur di sini berkumpul kita dalam komunitas yang mulia ini, dalam majelis yang mulia ini menjadi obat hati bagi kita. Karena kalau Sunan Bonang beliau mendahulukan tombo ati iku 5 perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping 3 wong kang saleh kumpulono. Yang ketiga, orang saleh berkumpul dengan orang saleh. Kaping 4 kudu weteng ingkang luwe, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe, salah sawijine sapa iso nglakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Atas tekan obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua sholat malam dirikanlah, yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh, yang keempat perbanyaklah berpuasa, yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa melakukan, mudah-mudahan Allah Ta'ala mencukupkan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, adada ma fi
Tokyo sama diiringi hadroh itu personilnya. Termasuk obat hati, mudah-mudahan ini menjadi penyembuh hati-hati kita yang lelah berkumpul di komunitas yang mulia ini, menanamkan kesadaran muslim di negeri minoritas. Kemudian tadi disambungkan oleh sangkori kita, Masya Allah, yang telah membacakan ayat Al-Quran. Surat apa tadi kan yang dibaca? Ada yang ingat? Al-Quran yang dibaca tadi surat apa? Al-Baqarah ayat 172. Tempatnya di sebelah kanan, 2 baris sebelum bawah, di 1034 di halaman ke-4 dari surat Al-Baqarah juz 2 awal. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah dari makanan yang halal dan baik, dan janganlah ikuti syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Kemudian disambung lagi di 5 ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang telah Allah berikan kepadamu dan bersyukurlah. Memang perintah makan ini sudah Allah perintahkan. Perintah makan ini sudah Allah perintahkan. Maka nanti kalau ngajinya bahas makanan tapi nggak makan, ya bohong. Ajar ide ya. Sedikit sebelum mulai pada pembahasan ini, saya ingin membawakan dari sebuah kitab ya. Karena saya itu kalau diundang ngaji, kalau diundang pengajian, kalau nggak bawa kitab, kalau nggak bawa dari kenangan orang-orang soleh terdahulu tuh kayak bukan ngaji gitu. Karena sekarang kalau menjadi ustadz gampang. Sekarang jadi ustadz tuh gampang banget. Apalagi modal handsome gitu kan, modal suara, modal tampang, ngapalin hadis 10 menit, gampang. Akhir zaman, akhir bulan, akhir tahun. Izin saya membawakan sebuah makalah dari kitab Bidayatul Hidayah, karangannya Imam Al-Ghazali. Kenal Imam Al-Ghazali? Tahu? Kenal? Kalau dengar, ya kalau kenal saya takut. Dia orang hidup udah lama banget. Katanya Imam Al-Ghazali ini merupakan kitab tasawuf ya, kitab sufi, kitab akhlak, yang mana beliau menyebutkan dalam kitab ini tentang maksiat. Jadi mungkin kita sering dengar maksiat itu wujudnya ya, rupa bentuk dari maksiat ya, perbuatan zina, bercanda dan lain sebagainya, itu maksiat. Betul memang tidak salah. Tapi dalam setiap jawarih, dalam setiap anggota tubuh yang Allah berikan kepada diri kita, itu pun ada maksiat. Ini kan disini terkait membahas tentang halal dan haram dan menanamkan kesadaran agar kalian semuanya sadar gitu ya, agar saya pun sadar, agar kita semuanya jadi sadar. Karena ketika sadar itu harus sabar, sadar harus sabar. Beliau menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal batnu, dan adapun maksiatnya perut, ternyata perut juga bisa bermaksiat. Fahfadhu an tanawulil haram wasyubhat, maka jagalah perut dari mengkonsumsi makanan yang haram dan syubhat. Wahris, dan bersemangatlah ala talabil halal, dari mencari makanan yang halal. Iklan. Dari paragraf yang pertama ini
bahwasanya maksiat perut itu harus kita jaga. Fahfad, jagalah perut antara ulil haram wa syubhat, dari mengkonsumsi barang yang haram maupun yang syubhat. Kalau dalam hadis Nabi menyebutkan al halalul bayyin, yang halal sudah jelas halal, wal haramul bayyin, dan yang haram sudah jelas haram. Wa bainahuma syubhat, dan di antara yang halal dan haram ada yang remang-remang, ada yang sama-sama, yaitu syubhat. Kemudian beliau menyebutkan, memberikan penyadaran bagi kita semuanya, wahris, bersemangatlah ala talabil halal, untuk berupaya mencari yang halal, untuk berupaya mencari yang halal. Fa idza wajadtahu, kemudian apabila engkau telah menemukan yang halal, fahris ala an taqtasiru ala ma duna syarr. Kalau udah ketemu nih makanan yang halal, kita harus berusaha lagi menjaga, bersemangat dari yang namanya kenyang. Jadi kalau udah ketemu makanan halal, kita disuruh berusaha lagi termasuk menjaga yang mengenyangkan, syabar, mengenyangkan. Karena kekenyangan itu termasuk maksiat dari perut juga. Nauzubillah min dzalik. Kemudian di paragraf berikutnya beliau menyebutkan wa talabul halali fardhatun ala kulli muslimin, dan mencari panganan atau mencari makanan yang halal. Kalau di sini secara umum dalam kitab ini tidak menyebutkan hanya makanan saja, untuk pekerjaan, untuk barang pun sama disebutkan juga. Talabul halal fardhatun, mencari sesuatu yang halal itu fardu, harus wajib ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Kemudian beliau menyebutkan fal halal katsir, di dunia ini yang halal banyak, di Jepang ini yang halal banyak, di negeri minoritas walaupun yang halal itu banyak. Cuman kita sendiri yang suka mempersempit hingga menjadi sedikit. Diri kita yang seringkali mempersempit hingga menjadi sedikit. Biasanya ini karena yang pertama gengsi, ataupun malu, ataupun standar yang tinggi, standar TikTok gitu sekarang kan ya. Makan di tempat yang FYP, yang nggak tahu itu halal haramnya. Padahal mencari yang halal itu banyak. Halal kafir. Yang membuat sedikit itu ya tadi diri kita sendiri yang membuat sempit dari sedikit. Kemudian beliau menyebutkan walaisa 'alaika an tatayaqqana batilal umur, dan bukan kewajibanmu untuk meyakini seluruh perkara yang tidak nampak. Dan artian kalau ada barang yang syubhat, barang yang tidak jelas, itu bukan kewajiban kita untuk mencari tahu ini halal atau haram sampai dengan menyesatkan. Bal alaika, tapi wajibnya kita itu tahtariza mimma ta'lamu annahu haram. Kita menjaga diri dari barang yang haram yang sudah kita ketahui. Kita nggak wajib mencari secara detail itu, secara teliti sampai ke ujung asalnya sebuah makanan misalkan. Tapi kita diwajibkan untuk menjaga diri kita, dari hal yang haram yang sudah kita ketahui. Kemudian beliau di penutupnya menyebutkan fa inna ma'rifatal halal wa talabuhu fardhatun, karena sungguhnya mengetahui sesuatu yang halal dan mencari yang halal merupakan sebuah kefarduan, keharusan, kewajiban ala kulli muslimin, bagi setiap umat Islam, kas-shalawatil khamsi, sebagaimana wajibnya sholat 5 waktu. Baik, dari beberapa makalah yang disebutkan tadi dari kitab Bidayatul Hidayah ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya sebagai pembuka saja.
Karena saya lebih senangnya sharing ya. Jadi saya di senangnya sharing sebelum ini ada yang lagi sholat. Jadi mungkin nanti ada beberapa mungkin kalau ada yang ingin kita diskusikan bersama, kita bahas bersama terkait dengan halal dan haram, gitu ya. Terkait dengan makanan ataupun yang lainnya. Di sini kita sama-sama watawasul bil haqqi, watawasul bis sabr. Sama-sama kita menasehati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan sama-sama kita menasehati dalam kesabaran. Karena yang namanya sadar harus sabar. Baik. Dari kitab tadi ini memberikan pelajaran banyak bagi kita bahwasanya maksiat perut itu ada, bahwasanya perut itu bisa bermaksiat, bukan hanya mata, bukan hanya hati. Biasanya perut itu bermaksiat juga. Ya, termasuk di dalam maksiat perut yaitu mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang haram yang sudah jelas yang sudah Allah sebutkan. Apalagi kita hidup di negeri minoritas ini yang sering kita temui itu juga. Kemudian bukan kalau dalam kitab tadi kita ini gak wajib buat mengetahui sampai ke ujung sungai gitu, sampai ke ujung pabriknya misalkan ke dapur-dapur, kita gak wajib. Yang wajib itu kita menjaga diri. Berarti ini mengajarkan pada kita bagaimana kita menanamkan keimanan dalam diri kita untuk senantiasa takut dan taat kepada Allah, menjaga diri pribadi dari perkara-perkara yang memang sudah jelas haram, apalagi dari perkara-perkara yang syubhat, gitu ya. Kalau di Jepang ini mungkin sebagai pemantik saja, sebagai pengawal ya, kalau yang sudah jelas haram kita banyak tahu ya, buta tuh babi gitu di sini. Buta tuh daging babi itu memang jelas haram dan di sini sudah menjadi umum gitu ya. Karena dalam Al-Quran pun sudah Allah jelaskan dalam nasnya, lahmal khinzir itu daging babi termasuk perkara yang haram gitu ya. Malah kalau anjing itu tidak diharamkan. Tapi bukan berarti boleh dimakan gitu ya. Tidak ada nas secara kuat gitu ya. Tapi bukan berarti boleh dimakan karena nanti masuk pada hewan buas ataupun hewan apa bertaring dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kan sini jarang ada daging anjing gitu ya. Kemudian kalau di Jepang ini kan daging babi, bagaimana kalau berupa wujud daging babi, kemudian bagaimana jika daging babi itu sudah berubah wujudnya dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin yang sering terjadi di kehidupan kita, di keseharian kita itu makanan yang dicampur dengan alkohol itu. Karena kalau dalam Al-Qur'annya itu khamr itu perbuatan syaitan. Khamr itu minumannya syaitan, fajtanibu, maka jauhilah. Iya sih jelas ya, kita suruh jauhi khamr. Karena kalau kita minum minuman syaitan, setan minum apa gitu ya. Semuanya kita masuk. Yang manusia ini serakah gitu. Ayam yang utuh kita makan dagingnya. Saking serakahnya manusia, tulangnya dipresto, ayam tulang lunak. Makhluk lain makan apa? Rakus sudah. Kemudian berikutnya juga tadi terkait khamr. Di Jepang ini kan mungkin rawan ya, gampang kita untuk kemasukan dalam diri kita gitu ya, terkait barang-barang atau minuman-minuman yang mungkin tercampur dengan alkohol atau lain sebagainya. Kalau dalam Al-Quran khamr itu memang sudah jelas disebutkan haram, walaupun dalam pengharamannya itu ada beberapa tahap. Jadi kita bersyukur jadi umat Islam gitu. Dan kita bersyukur agama Islam itu Allah turunkan, Allah lahirkan dari bangsa Arab. Andai dari bangsa Indonesia, gimana ya? Nabi di Indonesia gitu ya. Kita bersyukur Islam itu lahir dari tanah Arab. Kenapa? Karena Jazirah Arab itu daerah yang tandus, yang kering, yang mana bentuk tanah itu akan mempengaruhi perilaku orang yang berdiri di atas tanah. Kita mengenal dengan Arab Jahiliyah, saking bebelnya, saking bodohnya orang-orang dulu
ya, zaman sebelum ada nabi. Makanya Allah utus di tengah gelap, di tengah panas tandusnya Jazirah Arab, Allah utus seorang nabi yang membawa kedamaian, seorang nabi yang membawa kesejukan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini memberikan arti bahwasanya agama Islam itu masuk di semua kalangan, masuk di semua golongan, masuk di semua ras, tidak membedakan suku, tidak membedakan negara. Bersyukurnya Allah lahirkan agama Islam ini, Allah syariatkan agama Islam ini melalui yang pertamanya dari Jazirah Arab. Karena sebebel-bebelnya orang pun bisa menerima agama, apalagi kita yang dari orang Indonesia. Tapi orang itu gampang ngakalin gitu. Tapi kalau agama Islam itu lahir dari Indo ya fitur ngakalin. Kita bersyukur dengan agama Islam. Dulu zaman Nabi Allah turunkan ayat tentang khamr ini secara bertahap. Allah turunkan ayat pelarangan minuman yang memabukkan itu secara bertahap. Enggak langsung Allah bilang ini khamr haram, ini haram. Enggak, secara bertahap. Bagaimana secara bertahapnya? Yaitu yang pertama Allah turunkan, Allah sindir dulu, kemudian Allah sebut kalau mau sholat jangan minum khamr. Jadi ini bisa menjadi pelajaran buat kita, bisa kita tiru ketika kita mendakwahkan agama Islam di lingkungan yang minoritas ini. Allah itu mengajarkan gitu ya, dengan memberikan firman-firman-Nya, dengan memberikan pelajaran tentang khamr ini, kalau mau sholat jangan minum khamr gitu kan. Berarti artinya kalau mau mabuk nanti kalau udah sholat gitu ya. Tapi gak mabuk juga gitu. Karena setiap waktu itu kita menunggu sholat, nanti mengumpul sholat lagi, nanti kelamaan hilang kebiasaan mabuknya. Seperti itu ketika Allah menurunkan pengharaman itu, karena saking sayangnya Allah dengan umat manusia. Dalam hadis Nabi, kullu muskirin haram, kullu khamrin haram, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram, kullu khamrin haramun, dan setiap khamr itu haram karena memabukkan tadi. Kemudian pernah sebagaimana dengan alkohol yang ada dalam makanan, dalam jajanan, dalam cemilan yang sering kita temui di negara Jepang ini. Ya. Untuk berikutnya mungkin kalau ada sesi tanya jawab silakan kita diskusi bersama saja. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat, kebaikan, pemberitahuan ataupun pendewasaan bagi kita, kesadaran bagi kita semuanya dalam agama, lebih di negeri yang mulia ini. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Nijat atas dosen-dosennya yang telah kita dengarkan dan seperti juga. Baik teman-teman, mungkin sesi selanjutnya yaitu diskusi seputar terkait tema yang dimana kita tahu sendiri sebagai Muslim yang hidup di negeri minoritas tentu banyak kendala-kendala yang kita alami. Mungkin ya salah satunya yaitu terkait makanan dan minuman, karena kita tahu sendiri yang notabene-nya kebanyakan makanan-makanan yang berada di Jepang ini dan minuman-minuman juga banyak mengandung tentunya di makanan banyak mengandung babi gitu kan, atau buta di minuman banyak ada yang mengandung alkohol atau khamar gitu kan. Jadi tentunya kita harus pakai memilih dan memilihnya juga. Boleh dari teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bagaimana sih teman-teman cara untuk mungkin meminimalisir supaya tentunya dengan sesuai syariat, atau takutnya juga dari teman-teman yang mungkin pertama datang ke sini karena tidak tahu sempat mengonsumsi gitu kan makanan-makanan yang mungkin mengandung babi, mengandung khamar gitu kan. Itu mungkin bagaimana cara kita untuk untuk menetralisir mungkin atau apa
Boleh. Assalamualaikum, Ustadz mau tanya, berhubung saya baru di Jepang, untuk jenis makanan atau minuman di sini kan terdapat kandungan alkohol itu, prosentasenya ya masih ada yang di bawah 7%, itu ada yang 7% up itu. Untuk makanan ringan pun setelah dibaca ada mengandung menggunakan minyak babi itu. Tapi kalau misalnya yang mengandung alkohol itu kan tidak memabukkan atau tidak membuat pusing itu, walaupun kandungannya 1% itu atau 0,1% itu. Terus karena tidak tahu itu, baru datang itu makanan yang ringan ternyata dikolaborasi dengan bahan bakunya dari minyak B2 itu, apakah itu berbahaya? Terus solusinya di sini apakah ada alternatif untuk aplikasi yang membantu kita untuk bisa scan maksudnya apakah itu halal atau ada yang dilarang itu dalam Islam itu? Kayak itu Ustaz. Mau dijawab langsung atau nunggu pertanyaan? Kalau misalnya ada lagi, kita tampung dulu pertanyaannya biar sekaligus dijawab oleh Ustaz. Boleh dari Pak atau apa yang ingin bertanya, silakan. Boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya perihal daging ayam atau misalkan sapi itu kan yang di Jepang gitu. Saya pernah mendengar gitu, ada beberapa pendapat itu kan, ada yang menghalalkan asal kita baca Bismillah aja, yang ya kan, ada yang ketat tuh ya nggak boleh karena ini nggak tahu nih gimana menyembelihnya gitu, prosesnya penyembelihannya gitu. Cuman ya ada yang pernah saya dengar tuh ada ulama yang membolehkan gitu, pendapat bahwa itu masih bisa boleh asal ya Bismillah weh gitu kan. Ya, bagaimana pandangan ada pandangan lainkah perihal statement tersebut, Ustaz? Terima kasih. Baik, sudah ada pertanyaan, ada lagi atau gimana Ustaz? Mau lanjut? Udah banyak. Baik, kita dulu. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Tadi yang yang pertama, beliau baru ya Pak di Jepang ya? Baru. Ya, saya juga baru Pak, masih newbie Pak. Saya baru 20 bulan. Terkait makanan dan minuman di Jepang, memang kita hidup negeri yang minoritas muslim ini ada tantangan tersendiri untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita, termasuk dalam konteks mengkonsumsi makanan dan minuman yang harus kita jaga tadi. Kemudian terkait dengan makanan dan minuman ya, yang sudah jelas Allah haramkan, memang sudah jelas sutra dan Nabi sudah jelas Allah haramkan. Kemudian juga Allah halalkan, sudah jelas banyak yang Allah halalkan. Kemudian syubhat ini yang mungkin banyak di negeri Jepang ini, termasuk minuman makanan yang syubhat. Maksudnya dari hadapan saya ini kan tidak ada halal ya, ada nggak ada. Halal bukan sekedar label ya, halal bukan sekedar bagaimana kita menjaganya dan bagaimana kita menyikapinya. Ini sebagai pengetahuan saja, di daerah tempat saya tinggal di Meguro itu ada seorang ahli kimia ya. Beliau punya lab di Tokyo. Beliau menyebutkan kalau air mineral yang diproduksi di Jepang ini itu disuling, difilter dengan tulang babi.
baru tahu. Terus kita gimana minumnya? Kita bisa minum tuh. Aman berarti ya. Kok bisa gitu? Dan saya baru tahu dari kamu. Nah, di dalam mazhab al-arbi'ah, dalam mazhab 4 gitu ya, terlebih mazhab Hanafiyah itu ada yang namanya istihlal. Istihlal itu usaha untuk mencari, bukan ngebet halal gitu ya, upaya atau usaha untuk menjadikan sesuatu menjadi halal gitu ya. Ada istihlal. Nah, termasuk di dalamnya itu dengan cara penguapan, dengan disamak, dengan bersihkan gitu ya. Selagi itu merubah zatnya dan merubah bentuknya gitu ya. Dan termasuk tulang babi itu yang menjadi filter saringan dari air itu pun termasuk dari istihlal juga. Dan segala sesuatu yang sudah ada melalui proses istihlal itu sudah diperbolehkan. Walaupun filternya dari tulang itu minuman ini. Karena kita nggak bisa menjaga gitu, nggak bisa. Kita pun udah harus tahu juga. Kita nggak wajib tahu pabrik ini gimana, di sini gimana, kita wajib tahu. Ketika kita berjajanan itu ya. Kemudian bagaimana cara memilah-milihnya? Gitu. Oh ya, sebelum itu saya akan bahas juga sedikit. Biasanya kalau di Jepang ini sering kita temui di makanan yang gurih gitu ya. Di makanan yang gurih itu ada minyak babi gitu ya. Kalau minyak babi ini, sependek pengetahuan saya dan pengalaman saya kerja di Jepang ini, ya karena tadi sudah melalui proses istihlal, ya biasanya itu di penguapan ataupun bukan berupa daging babinya, ya. Dan mohon maaf sebelumnya, ini hanya berlaku di Jepang, tidak berlaku ketika sudah pulang di Indonesia, gitu ya. Tidak berlaku ketika sudah pulang di Indonesia. Dan ini saya mengutip dari modulnya teman-teman kita dari komunitas Muhammadiyah yang beliau sudah mengeluarkan tarjihnya terkait makan makanan halal dan haram di Jepang, gitu ya. Terkait dengan minyak babi ataupun yang dikenal dengan emulsifier gitu ya, di sini itu kalau sudah melalui penyaringan dan bukan berupa wujud zatnya, melalui proses gitu ya, sehingga kita temui di ciki atau di apa, itu masuknya al-ibahah, mubah. Kalau dalam makanan, kemudian berikutnya juga dalam coklat biasanya ada gelatin tadi. Kemudian biasanya ada alkohol yang sedikit. Nah, itu pun sama boleh. Bahkan di negeri Indonesia pun alkohol itu MUI asal di bawah standar penerapan itu boleh. 0, sekian, 0, sekian ya. Makanya kalau di Indonesia itu ada yang itu bukan sih. Kalau yang bintang zero itu kan enggak ya. Itu hanya rasanya sama katanya. Nanti gak coba. Ya, terkait dengan alkohol tadi pun sama. Itu sudah melalui al-istihlal, sudah melalui proses. Dan itu tidak akan mabukkan. Tapi hukumnya masih ibahah. Kemudian bagaimana cara kita? Nah, kalau dari bagaimana cara kita kembali kepada diri kita dan kita mempertanyakan keimanan kita. Ada yang pertama dalam keimanan itu yang namanya waro. Waro itu dalam akhlak artinya menjaga kehati-hatian. Ada waro, ada taisir. Taisir itu mencari kemudahan, kalau waro itu mencari kehati-hatian. Nah, waro ini menjadi sikap bagi kita, bagi orang yang beriman. Tanamkan dalam diri kita keimanan kita, kemudian juga dalam akhlak kita itu ada yang namanya waro. Dalam tingkatan akhlak itu ada yang namanya waro. Waro ini dalam akhlak disebut juga dengan ihsan. Ihsan itu berbuat baik tapi lebih. Berbuat baik tapi lebih dari yang diminta. Kalau dalam ayat Al-Quran itu dalam Al-Isra Allah menyebutkan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kau berbuat ihsan. Bukan berbuat baik. Jadi kita ke orang tua kita itu harusnya diperintahkannya kita berbuat baik dari apa yang diminta. Misalnya orang tua, mohon maaf, di sini orang tua membutuhkan
10 mang misalkan, mintanya 10 mang, kita lebihin 10 mang 5.000, ya itu masuk ihsan dalam masuk logikanya gitu ya, dalam pandangan. Ihsan itu berbuat baik dari yang lebih dari yang diminta. Nah, waro ini termasuk dari pengamalan akhlak yang sama dengan ihsan. Ada tingkatan waro, kehati-hatian. Kita dalam kehidupan, dalam keimanan kita di Jepang ini, kita ada dua, boleh waro, boleh taisir. Taisir itu artinya memudahkan. Gitu. Kalau kita imannya sudah di level yang tinggi banget, gitu ya, udah seperti level makomnya wali, kita boleh untuk waro, menjaga. Ketika dihadapkan dengan makanan yang tadi, kita lebih baik tidak. Itu namanya waro. Boleh juga taisir mengambil kemudahan. Tapi mengambil kemudahan pun ada batasannya. Yang pertama, tidak dilakukan terus-menerus, tidak dimakan terus-menerus, tidak dikonsumsi terus-menerus, gitu kan. Karena sebetulnya dasarnya kita kan makan minum kan untuk menyambung nyawa, gitu kan. Asal gak mati, gitu kan. Cukup, gitu kan. Dan itu pun gak harus banyak, gitu kan. Satu porsi, misalkan dengan porsi yang kecil, jajanan satu porsi itu cukup untuk menyambung nyawa. Makanya tadi syabak atau syibak, kekenyangan itu termasuk dari maksiat perut. Tadi. Jadi dalam untuk menyikapinya dalam diri kita ada dua pilihan, boleh kita bersikap waro, boleh kita bersikap taisir. Kalau kita mau meningkatkan keimanan, kita tingkatkan ke tingkat waro. Gitu. Kalau kita mau mudah, ya silakan diambil taisir dengan beberapa qaul ataupun pernyataan yang sudah diambil dari ijma, dari fatwanya para ulama, seperti yang berkaitan dengan haram tadi. Kemudian juga sekarang di Jepang udah ada aplikasi Japan Halal, gitu ya, walaupun dibayar. Cobanya gratis selama seminggu, gitu ya. Karena saya nyoba seminggu gratis, saya muter-muter ke Seoul, ke Lawson, gitu ya, dan scan. Setelah seminggu, beres seminggu, berbayar saya lepas. Itu kemarin murah ke 2.000 per bulan ya, kurang lebih segitu lah per bulannya. Itu bisa dengan aplikasi, gitu ya. Tapi tadi kita mengutip dari qaulnya Imam Ghazali tadi. Nah, enaknya ngaji gini. Kalau kita ngaji kita baca dari karangan ulama, apa yang kita omongkan, apa yang kita dengar itu ada sanadnya. Enggak sembarang diomongin sama ustadz yang duduk ngomongin apa aja gitu, gak ada pegangannya. Kalau kita berpegang dengan Imam Ghazali tadi, kita ini gak wajib tahu sampai ke ujung pabriknya gimana di dalamnya. Yang Allah wajibkan kepada kita untuk menjaga diri kita, membentengi diri kita saja. Kita harus tahu ini makan halal, makanan dari dapurnya gimana. Yang syubhat ya, kalau udah jelas haram, ya udah jelas haram. Misalnya daging babi udah haram, kita pengen tahu di pabriknya ini benar daging babi atau bukan, gitu ya. Ibarat di jalan atau restoran, apa ini? Tai bukan ya? Baterai jilat gitu ya. Jangan seperti itu, gitu. Berarti kita menjaga diri kita, gitu ya. Menjaga diri kita. Kita diwajibkan untuk menjaga diri kita sendiri. Terlebih dari barang yang syubhat tadi, ya, mengutip dari modulnya dari teman-teman kita Muhammadiyah, ya, sudah mengeluarkan tarjih, kemudian terkait dengan mirin, gitu ya, saya kita temui, gitu ya. Kalau mirin ini saya mengikuti dari fahmnya teman-teman kita, dan kemudian kalau dari Nahdlatul Ulama sendiri pun ada di Jepang ini, kita mengenal dengan Maino Sensei, yaitu di Tokyo itu. Beliau pun memperbolehkan, tapi beliau ini saking waronya, beliau memperbolehkan tapi beliau tidak mengkonsumsi. Itu waro. Itu menjaga. Kan tadi pilihannya dua, boleh waro, boleh taisir. Boleh kita menjaga diri untuk meningkatkan level keimanan kita, boleh kita taisir meningkatkan diri kita dengan batas-batasan tertentu. Kemudian beliau pun menyebutkan terkait dengan mirin, karena mirin ini termasuk kalau di Jepang itu bukan, kalau dalam regulasinya, dalam pemerintahannya, pajak mirin itu berbeda dengan pajak alkohol. Karena mirin itu sebagai bumbu dapur. Mungkin teman-teman ada yang dari Aceh atau dari Sumatera, gitu ya. Saya hidup di Sumatera, Medan ya. Saya di Medan, seminggu di Medan. Saya hidup di Aceh. Aceh itu terkenal dengan apa? Singkong ganja. Dengan ganja. Tapi bisa jadi lalap. Heran juga. Tapi yang dibakar ketahuan, gitu ya. Enggak, bukan bahas itu.
Kemudian di situ pun apa, kembali tadi ke mirin tadi. Mirin di Jepang ini menjadi sebuah bumbu dapur, yang mana alkohol yang sudah dilakukan penguapan itu ada di istiqlal tadi pada bahasa Arabiknya gitu ya, kelihatan kayak Ustadz di bahasa Arab istiqlal gitu ya. Mirin tadi pun diperbolehkan. Yang nggak boleh itu kalau mirinnya diminum, bukan itu nggak boleh. Tapi kalau mirinnya dicampur dengan onigiri ataupun apa, onigiri ya, sushi gitu kan, nah itu kan pakai mirin juga ya. Untuk memperkuat nasinya itu kan pakai mirin gitu ya. Nah itu diperbolehkan. Selagi bukan mirinnya yang diminum. Terkait dengan halal haram aplikasi, jadi itu sudah ada memudahkan. Kemudian juga di aplikasi Japan Halal itu ada level 1, level 2, level 3 itu. Saya awal dulu tuh ini unik tapi lucu tapi keren gitu. Ada level 1 haram, level 1 haram. Ini agak-agak haram, ini enggak haram gitu ya. Ada dempul gitu. Nah, dempul itu kan syubhat gitu ya. Nah, terkait perkara yang syubhat hendaknya kita menjauhi ya. Menjaga syubhat itu. Ya tadi kita makan ya kan untuk menyambung hidup, menyambung nyawa aja gitu ya. Sama lah kayak gajian kan menyambung hidup kan, bukan memperkaya diri kan. Cuma lewat gitu kan, untuk hidup gitu kan. Memperkaya diri ya bonus gitu. Ya Allah. Kemudian tadi di pertanyaan kedua terkait dengan halal dan haram juga, yaitu daging ya, daging ayam ataupun daging sapi yang di Jepang ini bagaimana hukumnya? Yang pertama saya mengangkat sebuah dalil, al aslu fil ibahah itu haram. Al aslu fil ibahah, asalnya penyembelihan itu haram. Gimana nanti? Kemudian jangan sampai fokus di situ dulu. Asalnya haram. Kemudian nanti bagaimana cara penyembelihannya itu yang membuat halal. Kita temui daging-daging di sini di Supa, di market ataupun di mana, di Lawson, apalagi teman-teman yang suka makan pamiciki gitu ya. Dan sampai sekarang masih mengkonsumsi gitu ya. Katanya enak. Katanya ya. Terkait dengan makanan tadi, daging sembelihan tadi, kita mengambil al-aslu fil dibahah haram, dagingnya haram. Kenapa bisa haram? Karena dibahahnya, karena penyembelihannya. Kenapa penyembelihannya haram? Karena disembelih di Jepang. Kalau yang disembelih di Jepang, kenapa disembelih di Jepang bisa haram? Karena negara Jepang ini bukan negara yang memeluk agama samawi. Betul ya? Betul. Coba ada riset nggak, ada data yang menyebutkan negara Jepang di negeri Jepang Kristen, agama samawi itu termasuk Islam, Yahudi Nasrani turunannya Kristen, gitu ya. Kalau kita mengenal Kristen itu termasuk ahli kitab. Walaupun Kristen sekarang mungkin beda dengan Kristen yang dulu, karena namanya Bible itu ada ada ayat-ayat barunya gitu kan, di agama sebelah tetangga gitu kan. Kemudian negara di Jepang ini bukan negara yang agama samawi, itu bukan agama dari langit, bukan agama dari Allah. Itu dari mereka menyembah matahari atau apa itu kan. Dan itu memang seperti itu. Dan itu sembelihan dari orang-orang yang bukan ahli kitab tidak diperbolehkan. Berarti diharamkan bagi umat Islam. Itu. Kemudian kalau dari dagingnya dari negara diimpor dari negara-negara yang memang di situ ahli kitab, gitu ya. Kalau yang masuk ke Jepang ini pemasok dagingnya dari Australia, karena kita mengenal di dunia ini sapi di Australia itu bagus gitu ya, peternakan di Australia itu bagus. Dari Australia ataupun dari Amerika. Australia itu Kristennya kurang dari 50% penduduknya. Berarti ada agama lain yang bukan agama samawi. Jika menyebutkan di modul yang tadi, kalau Australia itu bukan negara yang penduduk agamanya dari ahli kitab, maka daging dari Australia haram. Kemudian dari Amerika. Nah, Amerika ini yang masih diperdebatkan ya, karena di Amerika itu pun sama.
penduduknya, ke Kristennya itu masih kurang lebih sama dengan agama-agama yang lain gitu ya. Ya ringannya kita, karena di sini pun kayak gak mungkin ya. Di Hokkaido itu ada, di Jepang penyembelihan sapi yang halal di Hokkaido. Tapi malah yang halal itu dijual ke Arab. Diekspor. Gitu ya. Ini pengalaman dari kami karena di KNII Jepang itu ada lembaga halal HIPO yang dibantu dengan KBRI. Itu dari kemarin dari Tokyo di San Francisco itu beliau melakukan perjalanan ke Hokkaido. Di Hokkaido ada penyembelihan hewan sapi halal dan yang menyembelihnya orang Indonesia. Tapi itu nggak dijual di Jepang, dijual lagi ke Saudi, dikirim lagi. Yang di Jepang itu ngambilnya dari Australia, dari luar negeri yang lain. Selain yang dipotong di Jepang ini ya, itu kalau yang resmi yang ada ekspor jual beli ke luar negeri, ekspor impor ya. Tapi kalau di Jepang secara umum, di Chiba itu juga ada, di Chiba penyembelihan ternak ayam juga ada, yang halal juga, dan itu dari saudara kita dari negara-negara muslim juga. Tapi kurang tahu saya, kayaknya belum masuk ke Gyomu itu. Biasanya sering ketemu di Gyomu itu dari Brazil gitu ya. Itu pun yang berkesadia itu kan, saya primer. Itu pun dulu katanya beberapa tahun yang lalu sempat ada perdebatan gitu kan, bagaimana dengan agama yang dipeluk di sana, apakah hanya menempelkan logo atau bukan gitu ya. Selagi negaranya itu memang negara yang mayoritas muslim ataupun yang ahlul kitab, itu diperbolehkan. Tapi kalau di Jepang ini tadi dasarnya yang ada di Gyomu itu daging sapi, daging ayam gitu kan, itu tidak diperbolehkan, haram gitu ya. Ini memberikan penyadaran bagi kita semuanya saja gitu ya. Karena paham kita kan sampai saat ini masih ABB. Tahu ABB? Asal bukan babi. Ya. Daging ABB asal bukan babi, tahap gitu kan. Kembali tadi ada kita bersikap memilih, boleh taisir, kemudian boleh juga waro gitu ya. Kalau kita ingin meningkatkan keimanan, kita dengan waro gitu ya. Karena Allah pun mendahulukan, Allah pun berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuan kamu. Kita bertakwa sekemampuan kita. Kemudian juga Allah tidak akan membebani hambanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya. Ya, tadi terkait dengan daging ayam ataupun daging sapi itu ya. Ya, berarti sekarang udah tahu, udah sadar bahwa tinggal ada beberapa pilihan ya. Apakah ingin masih menjadi anggota ABB atau mulai naik level, ya silahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan Ustaz. Baik, waktu juga masih panjang, barangkali dari para ikhwan atau akhwat juga yang baru datang, kalau misalkan ada pertanyaan boleh. Apa yang menjadi kepenasarannya, karena mungkin ini juga dari saya Ustaz, karena kan di Jepang sendiri tokoh-tokoh hal itu sudah banyak gitu kan, sudah banyak berdiri gitu. Mungkin ya kembali lagi kepada pilihan kita terkait pemilihan makanan atau minuman itu sendiri. Hanya saja mungkin banyak juga di daerah-daerah pelosok-pelosok Jepang sendiri yang mungkin jauh secara jarak, kemudian tokoh halalnya juga mungkin sedikit gitu kan. Nah, menanggapi itu mungkin kan dari tubuh kita sendiri juga kan sebagai untuk selain menyambung hidup itu gitu kan, perlu nutrisi-nutrisi atau gizi-gizi yang seimbang. Salah satunya mungkin ya yang kita dapat juga dari daging gitu kan, dari daging. Nah, untuk menanggapi itu bagaimana? Karena kan mungkin ini salah satu kasusnya itu cukup berbeda gitu kan, sangat jauh juga. Ya kembali lagi kepada tadi yang dijelaskan Ustaz gitu terkait taisir dan warok sendiri gitu. Nah, khusus seperti itu bagaimana Ustaz? Karena ya kita perlu kesimbangan terkait gizi gitu kan,
untuk memenuhi kebutuhan diri kita gitu. Terima kasih. Kemudian muncul pertanyaan berikutnya, gimana kalau di lingkungan saya tinggal ini jauh dari toko halal atau lain sebagainya ya. Baik. Ada kaidah fikih yang menyebutkan ya. Saya agak lupa di awalnya. Kemudian di tengahnya itu tubihul madhurah. Sesuatu yang tidak diperbolehkan itu bisa menjadi boleh ketika itu darurat. Ketika itu darurat. Kemudian di sini saya balik tanya lagi. Nah, daruratnya itu sebatas apa? Apakah yang disebut darurat itu setiap hari? Tadi kalau di kitab tadi fal halal katsir, yang halal itu banyak, yang bikin sempit dan sedikit itu pola pikir kita, image dalam diri kita. Nah, kemudian tadi misalkan sebagai penyambung hidup, betul ya kita makan sebagai penyambung hidup, tapi pengenlah makan daging gitu ya boleh. Ya tadi asalkan di situ ada hajat yang darurat, itu berarti tidak dikonsumsi sehari-hari, gak tiap hari harus makan daging kan bisa telur, selain sayur sebagainya, bisa sakana, bisa ikan, gitu ya bisa. Monggo bisa dipilih saja. Tapi ada kaidah, sesuatu yang tidak boleh ketika menjadi darurat tidak diperbolehkan. Dengan koridor daruratnya harus dilihat juga. Kan nggak setiap hari kita darurat, gitu kan. Ya misalkan kita hidup darurat di Jepang, di negeri Muslim, di sini kita makan yang mengandung alkohol misalnya. Nanti ketika pulang kita pun di Indonesia makan yang kayak gitu juga tidak bisa. Baik, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Boleh barangkali dari teman-teman yang lain, dari para ahwat dan Ikhwan yang masih penasaran, ada yang ingin di hatinya, ada yang ingin ditanyakan gitu kan terkait cara hidup kita, gitu kan, cara memilah dan memilih makanan dan minuman yang kita konsumsi juga, karena memang mungkin kebanyakan dari setiap makanan dan minuman itu mengandung bahan-bahan yang menurut syariat agama kita itu tergolong bahan-bahan yang tidak diperbolehkan atau haram. Teman-teman silakan. Kalau tidak mungkin bisa diminnya gitu. Boleh. Dari awal dimulai sambil diskusi. Ini sharing diskusi saja ya. Karena jujur ya, saya itu senang jalan-jalan gitu ya. Mungkin kalau ada yang followersku gitu ya. Jadi pada di IG saya sering jalan-jalan sama teman-teman mungkin dari pekerja, dari teman-teman gembel, teman-teman gaibo gitu ya. Saya tuh senang jalan sama beliau-beliau ini, sama rencana-rencana semuanya itu ya tadi. Karena dalam diri saya itu syiar dakwah Islam itu gak harus di podium seperti ini. Justru akan lebih mengena ketika kita berbaur. Makanya ketika saya ngajak teman-teman, misalkan ada teman-teman pekerjaan di sini, nanti saya tunjukkan, oh ini haram makanan, kemudian kayak tata cara sholat ketika dalam musafah pergian. Monggo kalau ada yang diskusikan, kita sesi diskusi saja, gitu ya. Nambah keilmuan khazanah kita. Jadi tidak hanya seputar tema, mungkin di luar tema pun jika teman-teman ada yang dipertanyakan dan saya mungkin Ustaz bisa jawab, akan dijawab. Jadi tidak hanya seputar tema mungkin Ustaz, karena terkait mungkin yang bahasan di sini Ustaz, terkait teman-teman yang beragama Muslim ketika berperjalanan gitu kan, berpergian, berliburan, bagi yang sekarang mungkin sudah masuk musim liburan gitu kan, seperti bermain kemana-mana, ternyata kan tempat-tempat yang bisa kita akses untuk beribadah, yang melaksanakan sholat 5 waktu di Jepang sendiri masih tergolong sedikit gitu kan. Tentunya mungkin di diri kita juga ada keraguan, ada kebingungan mungkin bagaimana nih
cara kita tetap melaksanakan kewajiban kita mungkin hanya saja dengan cara yang berbeda gitu, cara yang berbeda gitu. Boleh dari teman-teman yang salah, kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Yang jika ada pertanyaan di luar tema pun boleh dipertimbangkan saja. Silakan. Ayo, tuh foto dulu. Enggak. Ya, silakan. Terkait sholat bukan sesuai tema ya. Iya. Saya kerja pulangnya jam 5:30 Malam. sedangkan sore. Iya, sore. Sedangkan sekarang musim dingin, waktu sholatnya lebih maju tuh. Sekarang maghribnya jam 5 lewat. Nah, terus nyampe apa tuh? Udah nyampe jam 6. Iya. Udah masuk isya. Saya ngerjain yang mana dulu itu Pak Ustadz. Sedangkan mau sholat di Kaisa udah nggak bisa, udah ditutup Kaisanya. Mohon jawabannya. Baik, kembali tentang sholat ya, ini terkait dengan sholat yang merupakan kewajiban bagi kita yang lima waktu ya. Kita bersyukur kita dilahirkan sebagai umat Islam, dan dalam agama Islamnya kita ini kita anut, kita ada ulama-ulama kita, para imam-imam mazhab kita itu telah memberikan tuntunan ya, terkait dengan sholat. Kalau dalam Islam itu dalam peringanan sholat disebut dengan rukhsah. Nah, rukhsah sholat itu di situ ada jamak, ada tartib. Jamak itu artinya ada jamak, ada qasar. Jamak itu artinya meringkas atau menggabungkan sholat. Kalau qasar artinya meringkas sholat. Nah, kalau jamak ini tidak terikat dengan syarat jarak, gitu ya. Kemudian kalau qasar harus pakai jarak. Nah, tadi misalkan kasusnya sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, di situ bisa kita ambil rukhsah ringannya dengan jamak, gitu kan? Dengan dijamak tapi jangan dikosor. Laksanakan jamak di waktu sudah misalkan maghribnya udah habis maghribnya ya, udah masuk waktu isya, berarti dijamak di takhir dengan sholat isya. Ya. Tetap laksanakan sholat isya 4 kemudian dengan maghrib 3 rakaat dengan niat jamak, gitu ya. Itu untuk jamak. Ataupun boleh maghrib dulu 3 rakaat kemudian isyanya tetap 4 rakaat, jangan dikosor. Kalau kosor 4 jadi 2. Kalau kosor itu harus pakai jarak. Yang 4 jadi 2 itu kalau pakai jarak. Itu kalau pakai masyakoh. Tapi kalau jamak itu hanya bilangannya 4 dengan 4 atau 4 dengan 3. Kalau subuh dijamak, subuh dikosor lagi, udah 2 jadi 1. Itu bisa dijamak kita akhir. Yang penting sholatnya tetap dilaksanakan dan di niat sholatnya disebutkan. Kalau bisa pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, ya Allah saya niat sholat maghrib di jamak terakhir, sholat maghrib di waktu isya, jamak di waktu isya ya jamak terakhir, boleh silakan. Yang penting tidak terlewat sholatnya, dan itu mudah-mudahan hanya dilakukan ketika hari kerja saja ya, karena hukumnya tadi kita ambil dengan kaidah yang darurat tadi, rukhsah ringan ketika darurat kerja. Ya berarti hari Minggu saya bisa juga Senin sampai Jumat gitu. Minggu dikosong di jamak juga isanya gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Hanya dilakukan di hari darurat, berarti hari kerja saja. Di hari lain ya tetap dengan waktu yang normal. Waktu isya dengan waktu isya, waktu maghrib dengan waktu maghrib. Malah ya, ini sebagai for your information aja ya. Di mazhab selain Syafi'i itu ada yang memperbolehkan 3 waktu sholat 3 bulan. Asar, maghrib, isya misalkan. Kalau asar enggak dulu, itu boleh digabung di waktu di satu waktu. Tapi ini mazhab yang lain. Kalau kita dengan mazhab Syafi'i kita, ya kita lakukan yang maghrib dengan paketannya dengan isya, yang asar paketannya dengan subuh. Boleh ditarik duluan dengan takdim atau ditarik di akhir dengan takhir. Monggo disesuaikan saja dengan waktunya. Yang penting terlaksana sholatnya.
Kalau misalkan lupa, ya minimal di kodoan. Karena bagaimanapun sholat itu hutang sehari-hari kita dengan Allah. Ya harus kita bayarkan. Itu ibaratnya istilah kasarnya hutang kita bayar nafasnya itu dengan sholat. Itulah kita bisa nafas sehari-hari bayar dengan sholat lima waktu. Kalau udah keburu misalkan tadi zuhurnya kelewatan, ya nanti bisa difoto-fotoan dengan Allah gitu ya. Monggo, yang penting tetap jaga sholatnya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Baik Mas kita masih ada 10 menit lagi waktu untuk teman-teman yang masih memiliki di hatinya pertanyaan yang mungkin selama berada di Jepang ingin bertanya gitu, ke siapa bingung gitu. Mungkin ini momennya gitu, karena ketidaktahuan kita gitu, dalam menjalankan ibadah gitu, tidak ternyata mungkin nanti akan sesat dan terus silakan kalau memang masih ada gitu kan. Kalau tidak mungkin insya Allah kegiatan kita akan diselesaikan dan dilanjutkan nanti mungkin sholat asar berjamaah, kemudian insya Allah juga teman-teman dari panitia juga menyediakan makanan yang insya Allah untuk kita santap bersama-sama. Boleh sambil menunggu yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan atau unek-unek di hatinya, boleh di luar tema juga, silakan. Kan mau nanya lagi di luar tema mungkin. Kan sekarang lagi musim-musimnya ini ya main ski snowboard gitu. Nah, ingin nanya tentang sholatnya itu kan, kan nggak semua tempat snowboard itu menyediakan tempat sholat itu kan, apalagi tempat wudhunya. Nah, jadi timbul mungkin permasalahan kita gimana nih gitu kan kalau misalkan mau sholat di sana, dan biasanya kan jauh-jauh tuh nggak mungkin langsung pulang juga jadinya, atau pulangnya malam gitu. Nah kita masalahnya itu adalah di zuhur sama asar ini sholatnya itu, apakah Ustadz punya cara yang paling baik gitu ketika kita sedang main ski atau snowboard? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini tentang sholat ketika main snowboard gitu ya. Ini udah direncanain kan? Tapi gak apa-apa. Afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling baik itu ilmu yang dilaksanakan. Ilmu yang seketika itu dia belajar, seketika itu dia dilakukan. Gitu ya. Makanya ketika kita mau pergi haji, pergi umroh, kita harus ada namanya manasik. Ya, manasik haji, manasik umroh, biar kita tahu gitu kan. Begitupun sama halnya dengan ketika menikah. Nah ini menikah juga pakai ilmu, karena menikah itu ibadah. Makanya sebelum menikah tidak ada kajian pranikah. Gitu. Sebaik-baik ilmu diamalkan. Tadi mungkin si akangnya mau snowboard, ketika bagaimana menjaga waktu sholatnya. Kalau misalkan mainnya itu sebelum zuhur, ya sebelum zuhur, kemudian nanti udahannya jam 4 misalkan belum maghrib gitu ya. Mainnya dari jam 8 misalnya sampai maghrib sampai jam 5 sore, jam 4 sore gitu kan. Itu bisa ditarik dengan jamak takhir di waktu asar. Tapi kalau misalkan mainnya setelah sholat zuhur, di jamak takdim di waktu zuhur gitu. Kemudian kalau misalkan keimanan saya kuat gitu kan, saya orangnya imannya kuat, ketika waktu sholat saya harus sholat gitu kan, ya monggo silakan gitu. Silakan cari tempat untuk melaksanakan sholat selama itu tidak mengandung mudarat bagi orang lain, tidak membahayakan orang lain, tidak membuat resah orang lain. Misalkan sholatnya di tengah-tengah, karena saya ini imannya kuat banget, Islam saya kuat, saya sholat di tengah-tengah jalur snowboard gitu kan. Jadi haram sholatnya. Ya. Karena dalam agama itu jangan takaluf terlalu berlebihan, terlalu berlebihan membebani diri, takaluf ataupun tasyadud ya. Dan kita beruntung mendapatkan rukhsah keringanan sholat. Saking sayangnya Allah kepada kita gitu kan.
minta sholat lima waktu pun masih diruksuk tidak masuk lagi. Baik, tadi bisa ditakdim ataupun ditakhir. Kalau misalkan sholat tepat waktu gitu kan, karena sholat tepat waktu itu keutamaannya banyak, monggo bisa cari tempat, menggelar tempat gitu kan. Ataupun misalkan tidak bawa sajadah, tidak ada alas ya nggak apa-apa gitu. Yang penting tempatnya suci gitu kan, tidak ada kotoran yang nampak gitu kan. Tempatnya misalkan di pinggir gunung. Terus kalau gimana wudunya gitu ya. Nah, terkait wudunya bisa wudu di awal. Sebelum main, sebelum pakai perlengkapan astronotnya, karena saya ngalamin gitu ya. Sebelum pakai baju snowboardnya itu wudu dulu. Dan nanti bisa menjaga wudu. Syukur-syukur bisa menjaga wudu tidak batal gitu kan. Kalau misalnya batal, silakan bisa berwudu. Gak ada air, boleh pakai salju. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Pernah nggak? Belum sih, itu belum. Boleh pakai salju. Ya sama kayak orang normal dulu biasa pakai salju. Satu apa? Ya diusap gitu kan. Satu kali cukup, bukan harus 3 kali. Ini kemudahan dalam Islam yang mungkin jarang kita tahu. Kudu harus 3 kali gitu ya. Kalau nggak 3 kali nggak sah. Kudu tuh 1 kali cukup. Bukan 1 kali. Apalagi di musim dingin gini kan. Menyentuh air aja males gitu kan. Kudu 1 kali cukup. Gitu kan. Yang penting bisa menyentuh kena. Kenapa dibuat 3 kali? Karena biar yakin. Biar benar-benar kena. Kenapa dibuat lebih? Misalkan kalau sikut dilebihin, kalau mata kaki dilebihin, biar kita yakin, biar benar-benar kena. Gitu. Bisa tadi wudu dulu sebelum main. Nah, kalau misalkan nanti ketika main kentut ataupun bersentuhan dengan lawan jenis batal, nah bisa silakan wudu lagi dengan tanpa melepas sepatu. Boleh, asal sepatunya jangan dilepas. Itu dibasuh hanya anggota yang wajibnya saja. Ada berapa anggota rukun wudu? Tuh, saya balik tanya. Ada yang tahu? Rukun wudu ada berapa? 5. Ada 5, yang lain? 2, yang lain? Rukun wudu? Ya, Antoni? Rukun wudu ada berapa? 4. Yang lain? Yang perempuan akhwat? Oke, rukun wudu ada 6. Dicatat. Rukun wudu ada 6. Nomor 1 niat. Nomor 1 niat. Nomor 2 membasuh muka. Nomor 3 membasuh tangan sampai sikut. Nomor 4 membasuh nomor 1 niat, nomor 2 membasuh muka, nomor 3 membasuh tangan sampai sikut, nomor 4 membasuh kepala apa rambut? Kepala. Kenapa gak rambut? Karena kasihan yang botak. Itu saking sayangnya agama Islam dengan umatnya itu bahasanya pakai kepala bukan pakai rambut. Jadi saking rahman rahimnya Allah ya, kalau kita gitu ya, tanpa kita sadari itu membasuh sebagian kepala dan gak harus seluruh kepala itu. Famsahu biru'usikum, faksun itu kepala. Kemudian di dalam syarahnya, di dalam tafsirnya disebutkan sebagian kepala. Kenapa sebagian kepala? Kenapa gak seluruh kepala? Kasihan yang rambutnya panjang. Kalau semuanya basah gitu kan. Itu kan ribetin. Ini kalau kita tafakurin sebagai kasih sayang Allah sama kita tuh seperti itu. Membasuh sebagian kepala. Nomor 5 kaki sampai dengan mata kaki. Nomor 6 tertib. Apa itu tertib? Berurutan, tidak mendahulukan satu anggota dengan anggota yang lain. Jadi ada berapa rukun wudu? 6. Kalau wudu nggak kumur-kumur sah? Sah. Wudu tidak membasuh hidung sah? Sah. Wudu tidak membasuh telinga? Sah. Makanya di musim dingin nggak ada alasan nggak sholat karena wudunya dingin. 1 kali basuh muka dengan niat. Nah, di mana letaknya niat? Ketika membasuh muka, min awali juz'in, ketika membasuh muka. Mungkin ini yang paham yang kita yang kita pahami dari masa kecil kita gitu kan. Kalau wudu tuh niatnya ketika tangan nawaitul wudu'a, ketika basuh tangan.
Padahal yang wudhu itu ketika awali juz'in membasuh muka, itu basuh muka namanya itu wudhu. Cukup 1 kali, boleh 1 kali sah. Yang penting basah semuanya. Kemudian tangan sampai sikut. Kok bisa lebihin? Karena kulit di bagian sikut ya, sikut itu dia sensitif, bukan sensitif, rawan. Walaupun udah kena air kayak ini apa? Waterproof gitu. Itu kan ya, makanya ada istilahnya ya apa sebutannya, dilebihin gitu kan. Itu basuh tangan 2 kali, kanan kiri harus 1, kemudian kepala sebagian, kemudian kaki, udah beres lah. Tidak ada alasan nggak mau wudhu, nggak mau sholat karena dingin atau lain sebagainya. Itu. Lain hal dengan tayamum. Kalau tayamum nggak ada kumur-kumur pakai debu. Kalau anggota tayamum berapa? 2 apa? Muka dan tangan. Jadi kalau wudhu tadi silakan bisa berwudhu. Kalau batal bisa mengulangi wudhunya dengan tanpa melepas sepatu, itu boleh, gitu ya. Kalau batasan safar untuk melepas sepatu itu 1 hari 1 malam, asal jangan dilepas. Ini mungkin ada teman-teman yang sering main ke mall atau kemana, itu boleh wudhu, ya. Kemudian nanti jangan lepas sepatu. Itu ketika mau sholat, kalau wudhunya batal, berhadas, boleh silakan mengulang wudhu, sepatunya gak usah dilepas, hanya diusap saja, boleh. Itu saking mudahnya agama Islam. Mudah. Itu moga bisa dipraktekkan ketika di jalan-jalan soal apa ya, tidak safar atau lain sebagainya. Habis, waktu sudah habis. Baik, terima kasih Ustaz atas tausiah-tausiahnya, juga nasihat-nasihatnya kepada kita semua, yang mudah-mudahan insyaallah apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi amalan bagi kita semua dan kita laksanakan juga. Dan juga mudah-mudahan pada kesempatan ini kita mendapatkan barokah dan manfaat dari setiap halnya. Dan mungkin sedikit informasi juga buat teman-teman yang hadir di sini, insyaallah mungkin di bulan depan IM 2005 juga akan mengadakan rihlah, yaitu snowboard bareng gitu. Mungkin hanya saja informasinya belum keluar secara resmi, tapi mungkin saya dulu juga untuk teman-teman yang hadir sekarang, jika teman-teman ada waktu di tanggal yang insyaallah cocok gitu kan, bisa mengikuti kegiatan snowboard bareng bersama yang di rumah. Itu salah satu yang juga meningkatkan persaudaraan kita, roh kita dalam menjalankan liburan sekaligus beribadah bareng ini insyaallah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga setiap hal yang disampaikan Pak Ustadz menjadi manfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan maaf apabila dalam kata atau penyampaian yang saya bawakan pada kesempatan ini kurang berkenan di hati teman-teman. Saya